Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi kunci sukses weton minggu pon. Setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk mencapai suatu kesuksesan. Begitu pula orang-orang kelahiran minggu pon memiliki caranya sendiri untuk mendapatkan suatu kesuksesan yang belum tentu sama dengan orang lain. Pada umumnya, untuk mendapatkan suatu kesuksesan ada 5 faktor yang mempengaruhi. 1. Pendidikan yang tinggi. 2. Keterampilan. 3. Kepribadian atau karakter. 4. Koneksi. Dan yang kelima, keberuntungan. Selain 5 faktor ini, kawan-kawan kelahiran weton minggu pon perlu mengetahui kunci sukses yang lain supaya jalan Anda menjadi mulus. Tidak akan ada halangan ketika Anda ingin mendapatkan suatu kesuksesan. Langsung saja, kunci sukses apa sajakah yang dibutuhkan oleh kawan-kawan kelahiran weton minggu pon untuk mendapatkan suatu kesuksesan, untuk meraih cita-citanya. Weton minggu pon neptunya berada di angka 12. Minggu 5, pon 7 di total berjumlah 12. Minggu pon dalam bahasa Kawi disebut Radite Palguno. Ponco Sudo Tibo Lungguh. Pada dasarnya akan mudah mencari pekerjaan ketika di usia muda. Juga berkesempatan mendapatkan suatu kedudukan, baik di tempat bekerja, di dalam masyarakat, ataupun di dalam pertemanan. Lalu apa saja yang dibutuhkan kawan-kawan kelahiran minggu pon untuk mencapai suatu kesuksesan? Yang pertama, menjadi orang terpercaya. Ini adalah kunci sukses awal, kunci sukses pertama untuk kawan-kawan kelahiran minggu pon. Anda harus selalu berusaha menjadi orang yang amanah, orang yang jujur, dapat dipercaya. Semakin Anda dapat dipercaya oleh orang-orang yang berada di sekitar Anda, maka jalan menuju kesuksesan akan semakin terbuka. Selanjutnya yang kedua, berusaha menunjukkan potensi yang dimiliki. Orang-orang yang amanah, yang dapat dipercaya, seringkali di dunia kerja atau di dunia usaha malah dikalahkan oleh orang yang pintar cari muka. Karena itulah, selain berusaha menjadi orang yang amanah dan dapat dipercaya, kawan-kawan minggu pon perlu juga berusaha menunjukkan potensi yang dimiliki. Lihat diri sampean, apakah bakat dan kelebihan yang dimiliki, lalu berusaha tunjukkan pada orang-orang di sekitar sampean. Selain itu, disiplin kerja juga sangat diperlukan. Perlihatkan kepada orang-orang di lingkungan kerja sampean kalau sampean adalah orang yang berdisiplin tinggi. Ini juga akan sangat membantu kesempatan sampean untuk meraih suatu kesuksesan. Tunjukkan potensi yang Anda miliki dan juga tetap berdisiplin ketika bekerja. Ini cara untuk menghadapi orang-orang yang pintar cari muka. Sampai harus siap selalu menghadapi persaingan dengan siapapun. Lalu selanjutnya yang ketiga, membangun relasi yang berkualitas. Orang-orang minggu pon pada dasarnya meskipun kadang sebagian merupakan seorang pemalu, kurang bisa menunjukkan ekspresinya, tetapi
pada dasarnya mereka tidak memiliki kendala ketika bergaul dengan orang lain. Mereka malah kebanyakan orang yang pandai bergaul. Ini harus sampai manfaatkan untuk mencari relasi. Tidak hanya relasi dalam jumlah yang banyak, tetapi juga perlu mencari relasi yang berkualitas. Relasi yang berkualitas itu adalah hubungan sampean dengan orang lain, entah itu teman atau rekan-rekan kerja yang bisa membantu Anda untuk mencapai suatu kesuksesan. Contohnya, kalau Anda seorang karyawan, ya hanya contohnya, kalau Anda bekerja sebagai karyawan biasa, ya jangan hanya bergaul dengan sesama karyawan, tetapi berusahalah bergaul dengan orang yang statusnya lebih tinggi dari sampean di tempat bekerja. Bergaul dengan para pimpinan. Ini contoh relasi yang berkualitas. Ini akan sangat membantu mengangkat sampean mencapai suatu kesuksesan. Selanjutnya yang keempat, keberuntungan Minggu Pon. Orang-orang Minggu Pon itu pantangannya bersikap sombong. Jangan sampai Anda bersikap sombong apapun posisinya. Meskipun mungkin saja di saat ini Anda sedang di atas, jangan sekali-kali bersikap sombong kepada orang lain. Ini pantangan untuk Minggu Pon. Untuk menjaga keberuntungan Anda selain tidak boleh bersikap sombong, harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu juga melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Selain itu, orang-orang Minggu Pon juga perlu hidup selalu berbagi dengan orang yang membutuhkan, juga meningkatkan empatinya. Kalau ada teman yang sakit, ya disambangi. Kalau ada teman yang kesusahan, ya dibantu. Ini akan meningkatkan keberuntungan sampean dan menghindarkan dari kesialan. Selanjutnya yang kelima, mengetahui usia emas dan usia rawan. Usia emas adalah usia di mana keberuntungan sampean sedang baik. Apapun yang dilakukan atau apapun yang direncanakan akan lebih banyak berhasilnya daripada gagalnya. Di usia emas ini juga seringkali terbuka kesempatan dan peluang yang besar. Untuk kawan-kawan Minggu Pon, usia emas datang pertama kali antara usia 18 tahun sampai dengan 30 tahun. Manfaatkan usia ini untuk menggali segala potensi yang ada. Usia rawan terjadi ketika berusia 36 tahun sampai dengan 42 tahun. Hati-hati, di usia ini biasanya sering terjadi cobaan. Dan usia emas yang kedua terjadi ketika Anda berusia 42 tahun ke atas sampai dengan 66 tahun. Di usia emas yang kedua ini biasanya kehidupan orang-orang kelahiran weton Minggu Pon sudah banyak yang mapan. Semoga Anda termasuk kehidupannya yang mapan di hari tua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada.